Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ampat Otomotif dengan saya Anwar. Nah, di belakang saya ini adalah Mercedes-Benz E300 yang 7G Tronic. Mobil ini adalah mobil bekas. Memang bukan keluaran terbaru, sehingga buat kalian yang mencari mobil bekas E300 Mercedes-Benz yang 7G Tronic ini akan menjadi informasi yang recommended buat kalian semua. Seperti apa mobilnya, ikuti terus video ini sampai habis karena kita akan tunjukkan kepada kalian semua mobil ini mulai dari sisi eksteriornya, interiornya, termasuk beberapa informasi lainnya dan harganya. Nah, untuk lebih jelas mengenai mobil ini, ikuti terus video ini sampai habis. Nah teman-teman sekalian, seperti yang kita sampaikan di video opening tadi, ini adalah Mercedes-Benz yang E300 7G Tronic keluaran tahun 2010, dan mobil ini kondisinya masih sangat baik. Ini adalah mobil sekelas gubernur ya, gubernur menteri atau kayak gitulah. Nah kalau kita lihat dari tampilannya memang kelihatan luxury dan kelihatan mewah. Nah saya akan mengantar kalian atau menjadi fasilitas kalian untuk tour melihat secara keseluruhan bagian mobil ini. Siapa tahu di antara kalian ada yang tertarik dengan mobil ini ya, setidaknya kalian bisa dapat informasi kondisinya seperti apa melalui video ini sebelum akhirnya datang langsung untuk ngecek di tempat penjualannya yang ada di Jalan APP Tarani. Nah, untuk sisi bagian depan cornering kondisinya masih istimewa semuanya. Lampunya sudah menggunakan proyektor dua-duanya. Lalu kemudian di bawahnya sini ada semacam fog lamp, tapi dia kayak di RL gitu ya, yang dipasang di bagian semacam grillnya, tapi ini nggak bocor, nggak tembus sampai ke dalam. Nah di bagian sini ada semacam washer untuk bagian lampunya ya, ada washer untuk lampunya. Dan untuk sensornya cornering pun ada, jadi ada 3 sisi sebelah kiri sensornya. Dan kondisi lampunya nih masih sangat baik, masih mulus dan mengkilap bosku. Termasuk sudut bumper corneringnya nih kondisinya masih sangat baik pula. Nah di atas ini ada emblem Mercedes-Benz yang dia nggak dipasang besar di bagian bawah seperti si CLK yang ada di sana, dipasang besar di bagian bawah situ. Kalau ini dipasang dengan tiang seperti ini berdiri ke atas, ini adalah emblem kebanggaan Mercedes-Benz termasuk yang ini. Jadi ini yang pindah, kalau si CLK ada di atas, yang ini ada di bawah, ketukar sama emblem yang ada di atasnya. Nah di bawah sini ada grill juga yang warnanya chrome, jadi ini grillnya cukup mewah dengan aksen chrome yang membuat dari depan mobil ini kelihatan gagah dan garang. Nah untuk bagian kap mesinnya juga kondisinya masih oke ya. Untuk bagian kap mesinnya, sorry kalau misalkan di sini ada suara ambulans karena memang kita persis di pinggir jalan dan tuh ambulansnya lagi kejebak macet nih. Pembangunan jalan di atas tol untuk Makassar itu masih belum beroperasi, semoga cepat beroperasi dan Makassar nggak macet lagi. Nah kita lanjut ke sisi bagian sebelah kiri. Untuk bagian sebelah kiri lampunya kondisinya masih oke nih, lampunya menggunakan proyektor, yang bagian dalam sini juga menggunakan proyektor, yang lampu kecil sana tuh masih menggunakan bohlam. Nah di bawah ada fog lamp yang kondisinya seperti ini, sama seperti yang ada sebelah kanan, dan semua bagian sisi cornering atau sisi depan sebelah kiri mobil ini kondisinya masih sangat baik dan terawat dengan ya sangat baik. Nah washernya ada sensor-sensor di sini, 3 sensor untuk bagian sisi depan sebelah kiri, dan untuk grillnya ini dia menembus sampai ke bagian radiatornya untuk pendinginan bagian mesinnya. Cakep. Nah kalau kita lihat dari sini, ini bannya agak rata ya dengan bagian bodi mobil, so sangat presisi. Nah untuk kap mesinnya dia agak panjang ke depan untuk kap mesinnya ya. Lalu kemudian ini ada wipernya, dua-duanya frameless. Dan kalau kita lihat kaca bagian depannya ini kondisinya masih oke juga. Lalu kemudian di sini ada semacam kamera yang ada di bagian bawah tulisan Vicul itu. Nah luar biasa. Untuk harga daripada mobil ini dipasarkan di angka 385 jutaan, buka harganya di angka segitu untuk keluaran tahun 2010 7G Tronic E300. So buat kalian yang berminat silahkan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang
tinggal diklik linknya di situ bakal direct langsung untuk terkoneksi dengan WhatsApp kita. Nah, untuk bannya, velgnya masih monoton, masih satu warna. Ini velg masih bawaan dari Mercedes-Benz. Nah, pengeremannya udah menggunakan cakram. Kalau kita lihat simple ya, untuk bagian dalam ini, bagian cakramnya nggak rame kelihatan ya. Nah, bannya pakai Continental. Nah, ini ukuran bannya berapa nih? Mana coba? Nggak ketemu mana ukuran ban. Nah, 235/40 ring 18. Lingkaran ban yang cukup besar. Nah, di bagian sebelah kiri ini adalah sisi terluar bagian spion, dan kalau kita lihat di sini juga nih kelihatan jelas di sini untuk bagian luarnya masih sangat baik, belum ada bekas mentok baret di bagian sisi terluar sebelah kiri mobil ini. Dan ini adalah lampu seinnya khas Mercedes-Benz, ada dua nih bercabang seperti itu, dan ini spionnya udah electric retract pastinya. Dan di sini ada garis jendela yang warnanya chrome juga sampai ke bagian bawah nih warnanya chrome semua, termasuk di bagian bawah nih semacam side body molding, dia warnanya chrome juga. Di bawah juga ada semacam protektor untuk bagian sisi sebelah kiri mobilnya. Ini kondisinya masih oke punya. Nah, handle pintunya sewarna dengan body ya, ini sewarna dengan body dengan kondisi yang masih sangat oke pula. Untuk membuka tutup pintunya yang sebelah kiri juga sama. Nah, ini terus untuk yang sisi kiri bagian belakang nih, seperti yang kita lihat ada tulisan E300 pastinya, tipe daripada si Mercedes-Benz ini, dengan kondisi lampu yang ini lampunya masih orisinal semua nih. Ini bahkan sudut tonjolannya ini nggak ada bekas baret atau pecah di situ, so ini masih orisinal semua. Termasuk list chrome yang ada di bagian belakang nih, mulai dari ban itu nggak ada bekas baret. Artinya di bagian sisi cornering yang biasanya mentok ini nggak pernah mentok. So mobil ini dipakai dengan sangat hati-hati. Di belakang ada 4 sensor parkir, 1, 2 dan seterusnya. Dan di bagian belakang ini ada dua muffler yang cukup besar untuk bagian mobilnya. Nah, ini lalu kemudian emblem Mercedes-Benz masih terpasang kokoh, ada list chrome juga di sini, dan ada tulisan 7G-Tronic. Nah, sekarang di sisi belakang sebelah kanan ini bisa kita tunjukkan seperti ini ya. Ini masih sangat rapi dan mengkilap bosku. Nah, sekarang untuk pengisian bahan bakarnya posisi sebelah kanan. Di atas ada antenanya ya, semacam sirip hiu kayak gitu tuh. Dan di bawah untuk profil ban dengan velgnya sama, sistem pengeremannya juga sama menggunakan cakram, dan untuk kaca filmnya sudah pakai Vicul. Nah, nih cukup gelap ya. Nah, tuas untuk membuka dan mengunci pintunya masih terpasang dengan sangat baik. Ini pakai sensor juga di sini, lalu kemudian anakan kuncinya. Dan di sini spion atau sudut terluar sih sebelah kanan juga sama nih. Kalau kita lihat nih masih mulus, tidak ada bekas baret atau mentok pada sisi ini. Nah, nih bagian atasnya. Lalu kemudian di atas ada kaca sunroof ya, yang cukup besar untuk menerangi sisi dalam. Sekarang kita coba untuk mengintip bagian dalam dari mobil ini. Untuk pencahayaan semua sisi pintu coba kita buka untuk memaksimalkan cahaya yang di dalam, sehingga kalian yang menonton video ini nggak kebingungan kok itu nggak kelihatan, ini nggak kelihatan. Tapi pun kalau misalkan ada yang nggak kelihatan, harap maklum karena ya kondisi kita tempat ngambil gambar tuh indoor kayak gini. Nah, mulai dari sebelah kiri. Untuk sebelah kiri ini trim pintunya itu kondisinya masih oke semua, dan ini kelihatan sangat mewah ya untuk trim pintunya nih. Kayu di sini, lalu kemudian aksen silver, aksen chrome di bagian bawah sini untuk tuas membuka pintunya dengan housing warna chrome juga. Ada memory seat sampai 3, dan pengaturan seatnya nih elektrik, maju mundur, naik turun. Bagian belakang juga bisa dinaik turunkan, di depan bisa dinaik turunkan. Untuk armrestnya bahkan sudah menggunakan elektrik pula. Nih, biar kalian lihat nih. Ini saya coba naikkan. Nah, tuh naik.
Ini masih sangat baik semua fungsinya, lock door-nya juga masih sangat baik. Untuk sisi sebelah kiri, bahkan ini sisi penumpang, dia sekomplit ini. Tombol untuk power window-nya, dan di sini ada lampu ya, menerangi semacam ambience lighting, bukan semacam tapi memang ambience lighting. Nah, sampai ke bagian dashboard pun ada sana. Lihat. Door pocket, speaker di bagian depan, dan ini semua soft dengan stitching asli Mercedes-Benz. Yang ada di bawah nih, ya kayak gitu. Nah, untuk joknya kulit dengan material jok yang luar biasa. Ini semacam pengaturan seatnya juga ada di sini ya. Ya, seperti itu kelihatannya. Nah, tempat penyimpanannya soft opening dan sangat besar untuk tempat penyimpanannya. Head unitnya pakai head unit yang sangat besar dengan model tablet kayak gitu. Wah, gagah. Nah, ini nggak bisa dibuka manual ya, mesti buka dari sini untuk sun visor-nya, tapi ya kayak gitulah. Kita nggak ada kuncinya ya, kuncinya lagi disimpan, tapi kita udah pernah ngetes langsung sih mobilnya seperti apa. Nah, seperti itu lah. Ini kok gimana cara bukanya, jadi bingung saya. Nah, ini pasti ada tempat penyimpanan juga, dan di sini ada tempat penyimpanan juga untuk bagian bawahnya ini. Kayak gitu cara bukanya. Nah, di bawah sini ada semacam ice box ya, semacam kulkas, dan ini sangat besar. Kiri kanan bisa ditutup, bisa jadi armrest juga. Dan ini adalah soket untuk mengakses head unit sini tanpa harus menyentuh tombol-tombol untuk mengotori bagian head unitnya. Lalu kemudian untuk pengaturan head unitnya di sini disk, lalu kemudian radio dan seterusnya ada tombolnya, blower AC, lampu hazard dan seterusnya ada di tengah. Ini soft dengan material kayu, di sini aksen kayu. Nah, kayak gitu. Untuk joknya ini dia bentuknya mengotak ya, unik, dan ini pengaturannya elektrik semua. Sekarang kita coba di baris kedua. Untuk baris kedua nih, door trimnya kondisinya oke semua, dan ini salah satu mobil yang disupirin karena kenapa di sini ada semacam tray untuk membuat si penumpang yang ada di belakang lebih privasi lagi. Nah, kayak gini nih, nggak mau diintip. Nah, kayak gitu. Terus untuk membuka dan menutup, ya membuka pintunya dia aksen chrome dengan housing chrome juga, lalu kemudian ada aksen kayu lagi di atas dengan silver. Nah, di bawah sini sorry batuk, bawah sini kulit dengan material kulit yang luar biasa pastinya, dan sudah isofix. Nah, kayak gitu. Speaker di bagian bawah sini, dan ada lampu menerangi kaki kalian pada saat ingin masuk ke dalam supaya nggak gampang menginjak hal apapun. Nah, ada tunnel di sini yang cukup besar, dan di belakang sini ada sunroofnya juga jadi dua, depan dengan belakang. Nggak cuma bagian depan aja yang dapat ya, yang di belakang juga dapat. Nah, sekarang kita pindah ke sisi sebelah kanan. Untuk sisi sebelah kanan sama door trimnya, di sini materialnya soft semua. Di bawah juga kulit dengan stitching asli. Untuk sandaran tangannya, dudukan tangannya juga sama, bahannya soft. Lalu kemudian untuk joknya nih, sorry agak gelap ya, sekali lagi. Ini untuk bagian joknya, kulit dengan material kulit yang premium. Nah, ada seat pocket juga di bagian sini dengan lampu yang ada di bagian bawah sana. Kalau kita lihat dari sini, ini cukup lega pastinya, harusnya sangat lega untuk bagian joknya ini, karena kenapa? Ini akan membuat siapapun yang duduk di bagian belakang mobil ini tidak berasa sempit kakinya ketika berada di dalam mobil ini. Nah, ini adalah akses atau sisi yang paling sering diakses oleh pengemudi mobilnya, karena kenapa? Ini adalah sisi bagian drivernya. Nah, di bagian atas ini ada semacam suede alcantara untuk bagian pelapisnya, dan kaca di bagian luar ini. Jadi ada 1, 2, 3 bagian karet yang membuat peredaman pada mobil ini jadi lebih maksimal lagi. Nah, di sini ada karet lagi, so lebih maksimal lagi peredamannya pastinya. Dan di bawah sini ada seat pocket, lalu kemudian ada speaker yang cukup besar di bagian dalam.
Nah, kayak gitu ada emblem Mercedes-Benz juga di bagian bawah sini. Ini akan membuat mobil ini kelihatan mewah pastinya, karena memang ya mobil ini mobil mewah. Untuk joknya, luar biasa nih jok driver. Kalian bisa mengemudi sambil bersantai karena di sini juga ada airbagnya. Jadi sisi keamanan daripada mobil ini juga cukup komplit. Nah, ini layout dashboardnya kalau kita lihat dari sisi luar nih. Luar biasa ya, mewah ya, mobil sekelas menteri kok. Nah, ada audio switch pada sisi sebelah kanan setirnya nih. Lalu kemudian di sebelah kiri juga, lalu kemudian ada cruise controlnya, biasanya taruh di sini nih cruise control. Lalu kemudian di bagian sini ada wiper, di sebelah kanan ada transmisi. Nah, ini transmisinya Mercedes-Benz. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan pedal shift yang mungil ditaruh di bagian belakang sini. Keren ya. Nah, pengaturan lampunya dari sini, untuk kunciannya start mobilnya dari sini. Oke. Nah, parking di bawah sana ada kaki juga. Ada semacam tuas tambahan yang sebelah kiri, biasanya sih parking brake. Ya, yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar. Seperti itu yang bisa kita update ya. Di sini ada spion tengahnya juga, dan untuk sun visor-nya dia udah vanity mirror pastinya. Ya, kayak gitulah kelengkapannya. Nah, itu yang bisa kita update sekali lagi teman-teman sekalian mengenai si Mercedes-Benz E300 7G-tronic nih. Kalau kita tutup pintunya, enak suara tutup pintunya ya. Mobil mewah memang biasanya seperti itu. Dan mobil ini sekali lagi dipasarkan di angka 385 jutaan itu buka harganya, dan ini masih bisa nego. Dengan mobil keluaran tahun 2010, kilometernya kurang lebih di angka 36.000, sekitaran 36.000. Harusnya masih sangat sehat mobil ini, dan buat layanan after sales-nya juga di sini ada kok, pas berdampingan dengan yang kita tempati sekarang adalah showroom daripada si Mercedes-Benz yang ada di Petarani, Kota Makassar. Nah, buat kalian yang butuh informasi lebih lengkap mengenai mobil ini, silahkan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa kita hubungi, atau link WhatsApp yang tinggal diklik bakal direct langsung ke WhatsApp kita untuk discuss mengenai mobil ini, termasuk kondisinya, harganya, pajaknya, dan seterusnya. Itu bisa ditanyakan di situ. Nah, tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan. Macet di depan ya. Ya, tuliskan di kolom komentar, karena tentu tambahan atau masukan dari teman-teman akan menjadi informasi yang representatif buat saya. Nah, selain si Mercedes-Benz E300 ini, di sini ada Jaguar tipe S, lalu kemudian Mercedes CLK, dan di bagian sana ada si ganteng, itu adalah Range Rover Sport Supercharge. Luar biasa, mobil itu udah pernah saya review juga, silahkan cek di uploadan video kita sebelum-sebelumnya. Nah, itu sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Terima kasih sekali lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.